Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anak semuanya. Anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Agus melalui channel Matematika 100. Nah anak-anak, kali ini kita akan mempelajari uji kompetensi ya, fungsi kuadrat. Ini untuk Matematika kelas 9 semester 1. Oke, mari kita mulai saja pembahasannya. Perhatikan anak-anak. Nomor 1, perhatikan untuk fungsi fx sama dengan 3x kuadrat plus 4x min 15. Ini tentukanlah fx jika x nya negatif 3 ya. Kemudian bayangan dari 5 oleh fx. Sebetulnya ini dua soal A dan B ini maknanya sama saja ya. Jadi intinya kita disuruh menentukan bayangan dari negatif 3 untuk A dan 5 untuk yang B. Mari kita kerjakan anak ya. Sekarang yang A perhatikan ya. Jadi fx nya kan ini ya. Berarti kita ganti saja dengan negatif 3 ya. Nah, berarti 3 dikalikan dengan negatif 3 kuadrat ditambah 4 dikalikan negatif 3 dikurangi 15. Ini 3 dikali 9. Ini tentu hasilnya negatif 12 ya. Ini adalah 18 dikurangi berapa ini? 27. Hasilnya adalah negatif 9. Jadi bayangan dari negatif 3 adalah negatif 9. Oke ya. Sekarang yang B sama saja. Tentukan bayangan 5 oleh fx. Berarti di sini bayangan dari 5 terhadap fungsi ini anak-anak. Kita tinggal masukkan 3 dikalikan 5 kuadrat ditambah 4 dikalikan 5 dikurangi 15 ya, sehingga 3 25, ini 20 negatif 5 ya. Tentu ini 75, maaf 15 ya. Ini tambah 5 sehingga hasilnya adalah 80. Jadi bayangan dari 5 adalah 80. Oke? Jelas ya? Sekarang nomor 2, perhatikan anak-anak. Pada fungsi fx ya, fx sama dengan x kuadrat plus 4x negatif 5. Jika fa itu 7, tentukanlah nilai a yang mungkin ya. Anak-anak perhatikan ya. Kalau saya mempunyai fx, ini kan sama dengan x kuadrat ditambah 4x negatif 5. Tentu FA, nah ini tinggal ganti saja anak-anak. Berarti A kuadrat ditambah 4A negatif 5. Jadi ininya tinggal digantikan saja. Padahal di sini FA-nya sama dengan berapa? Sama dengan 7. Nah, dari sini ya. Saya tulis di sini ya. Berarti A kuadrat ditambah 4A negatif 5 sama dengan 7. Ekivalen dengan A kuadrat 4A negatif 5 negatif 7 0 ya. Berarti A kuadrat ditambah 4A negatif 12 gitu ya. Nah, lanjutannya di sini ya. Ini berarti kita gunakan pemfaktoran secara langsung anak-anak. Dikalikan hasilnya negatif 12 dijumlahkan 4 ya. Ini A tentu berapa? 6 dan 2 ya. Ini berarti di sini positif. Nah, ini kan kalau dikalikan negatif 12, kalau 2 dan negatif 2 dan 6 kalau dijumlahkan kan 4. Artinya apa? Artinya A negatif 2 ini 0 atau A ditambah 6 0. Berarti A-nya 2 atau A-nya negatif 6 ya. Ini kemungkinan pertama, kemungkinan kedua. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut nomor berikutnya anak-anak. Sekarang perhatikan. Nah, soalnya sama ya. Soalnya sama, hanya beda fungsi dan beda ini FA-nya saja. Oke, kita selesaikan anak-anak ya. Cara menyelesaikannya tentu ya sama saja. Perhatikan. Ya, di sini fx-nya adalah 3x kuadrat ditambah 10x negatif 5 ya. FA ya berarti 3A kuadrat gitu saja ditambah 10A negatif 5.
Padahal FA berapa? FA 3. Oh, kalau begitu 3A kuadrat ditambah 10A negatif 5 sama dengan 3. Ini ekuivalen dengan apa? 3A kuadrat ditambah 10A, langsung pindah ya, negatif 8 sama dengan 0. Nah, sampai di sini anak-anak, ini bedanya dengan yang tadi. Kalau di sini nilai koefisien ini adalah 1, kalau ini 3 ya. Ini caranya sedikit agak berbeda. Nah, caranya begini anak-anak, ini kalian cari dua buah bilangan, kalau dikalikan, ini 3 dikalikan negatif 8 kan negatif 24 ya. Kalau dijumlahkan ketemunya adalah 10. Coba kamu cari berapa nih? Carilah bilangan kalau dikalikan negatif 24 dijumlahkan 10. Tentu kamu akan menemukan 12 dan negatif 2 ya. Ini kalau dijumlahkan 10, kalau dikalikan negatif 24. Nah, ini namanya pakai cara langsung. Berarti di sini langsung saya tulis ya, ini A, ini positif 12, negatif 2. Nah, karena di sininya di depannya ini 3, ini saya bagi 3. Saya bagi 3 ya. Maka ketemulah nanti A ditambah 4 dan 3A min 2 sama dengan 0. Artinya apa? Artinya A ditambah 4 sama dengan 0, berarti A-nya negatif 4, atau 3A dikurangi 2 sama dengan 0, 3A-nya 2, maka A-nya adalah 2/3. Jadi ini kalau tidak A-nya ini ya, yang kedua ini. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami oleh anak-anak semuanya ya. Anak-anak, kita lanjut nomor 3. Tulislah rumus fungsi dari grafik fungsi kuadrat berikut ya. Ini yang A grafiknya seperti ini ya, ini maksimum, yang B grafiknya ini minimum ya. Perhatikan anak-anak, nanti untuk membahas grafik ya secara lengkap kita bahas pada nomor-nomor terakhir ya. Sekarang untuk kali ini Pak Agus akan menunjukkan trik ya, trik cepat bagaimana cara menjawab atau cara menentukan rumus fungsi dari sebuah grafik. Nah, sebelumnya perhatikan ini gambar yang saya tayangkan. Ini adalah grafik fungsi X ya, sama dengan X kuadrat. Nah, bentuknya seperti ini. Ini anak-anak sudah familiar sekali ya. Jadi negatif 1 kuadrat 1, 1 kuadrat 1, nanti akan berbentuk parabola. Karena A-nya positif, maka grafiknya adalah minimum. Sekarang perhatikan anak-anak. Nah, jika X kuadrat saya tambah 1, maka grafik ini saya geser ya, satu satuan ke atas. Jadi masih seperti ini tapi saya geser. Kalau ini nanti saya tambah 2, saya geser 2. Ini perhatikan ya. Ini 1, ini 2. Kalau nanti X kuadrat saya tambah 3, maka ini saya geser sampai sini. Perhatikan ya, ini pola grafiknya anak-anak perhatikan. Sekarang kalau saya kurangi, jadi X kuadrat saya kurangi 1, maka grafiknya seperti ini, tapi saya pergeserannya nanti ke bawah anak-anak ya, satu satuan ke bawah. Kalau tadi kan kalau ditambah 1, satu satuan ke atas ya. Kalau nanti dikurangi 2 ya digesernya nanti 2. Kalau dikurangi 3 ya nanti gesernya adalah 3 satuan. Nah, perhatikan dulu, camkan grafik ini. Oke, sudah paham ya? Nah, sekarang saya lanjut anak-anak. Sekarang dari grafik seperti ini persis. Nah, kalau grafik ini tadi kan gesernya naik ke atas dan dan turun ke bawah ya. Sekarang kalau ini saya geser ke kanan atau ke kiri, itu perintahnya seperti ini. Jadi X dikurangi 1 kuadrat. X dikurangi 1 kuadrat. Nah, ini kan kalau nanti anak-anak selesaikan, ini kan kalau dinolkan kan X-nya sama dengan 1 ya, dimana mempunyai 1 titik potong ya. Nah, ini tadi bergeser satu satuan ke kanan. Nanti kalau X dikurangi 2 bergeser 2 satuan. Kalau X dikurangi 3 bergeser 3 satuan ke kanan. Perhatikan ini ya, perhatikan. Jadi dikurangi 1, 1 satuan, kurangi 2. Nah,
Tapi kalau ini ditambah anak-anak perhatikan. Nah ini sekarang dari sini ya. Nah, saya awali dari sini. Ini masih sama, ini dengan ini sama. Nah, cuma saya akan menunjukkan kalau ini ke kanan, kalau ini nanti ke kiri. Perintahnya begini. Ini X ditambah 1 kuadrat. Nanti gesernya satu satuan ke kiri. Perhatikan, kalau plus ya, karena kalau dinolkan kan nanti X-nya sama dengan negatif 1 ya ini ya. Kalau X plus 2 ya gesernya 2 satuan ke kiri. X plus 3 kuadrat ya gesernya 3 satuan ke kiri. Ya, paham anak-anak ya? Perhatikan ini. Nah, jadi ini dari sini ke sini. Ya, gesernya 1, 2, 3. Kalau nanti plus gesernya ke sini. Oke? Yes, sekarang kita lanjutkan anak-anak, perhatikan. Ini lebih cermat lagi anak-anak ya. Nah, ini perhatikan. Kalau tadi ini perhatikan dulu grafik yang warnanya merah, yang Y sama dengan X kuadrat plus 1, perhatikan anak-anak. Tadi kalau ini tanpa 1, ini saya hidupkan ya anak-anak. Nah, perhatikan. Nah, kalau tanpa 1, ya kalau ini satunya saya hilangkan, ini satunya saya hilangkan misalnya saja tanpa ini ya, tanpa ini. Nah, ini kan tadi anak-anak grafiknya kan begini. Nah kalau ini plus 1, nah sekarang kalau plus 1 ini naik ke atas anak-anak ya, jadi X negatif 1 berarti kan dia bergeser satu satuan ke kanan. Plus 1 dia naik. Kalau dia plus 4, oh di sini X negatif 3 berarti dia gesernya kan tadi di sini ya, grafiknya kan begini. Nah, mengapa dia naik? Karena di sini plus 4 ya. Saya lanjutkan. Sekarang bagaimana dengan grafik ini? Kalau X plus 2 tadi kan grafiknya begini ya anak, gesernya kan ke kiri. Negatif 3 berarti dia turun 3. Itu saja perhatikan. Sekarang kalau di sini X plus 6 berarti kan dia kalau X plus 6 saja kan begini. Ya, X plus 6 saja begini. Nah, mengapa kalau plus 2 berarti dia naik naik 2. Ya, di sini negatif 3 turun 3, plus 1 dia naik 1, plus 4 dia naik 4. Nah anak-anak yang menarik dari sini perhatikan, jadi ini ternyata merupakan sumbu simetri. Perhatikan yang ini ya. Jadi ini sumbu simetrinya adalah ini, X sama dengan 1. Ini kan kalau dipositifkan kan ini 1. Dan ini adalah merupakan nilai fungsi. Ya, ini adalah nilai fungsi. Sehingga dari sini kita bisa memperoleh jadi F1 sama dengan 1. Jadi 1,1 ya. Ini nilai-nilai optimumnya adalah ini. Sama dengan ini anak-anak, perhatikan. Perhatikan ini yang hijau, berarti ini sumbu simetrinya adalah X sama dengan 3 kan. X sama dengan 3 ini sumbu simetrinya. Ini nilai optimumnya anak-anak, langsung saja ya. Ini kan nilai optimumnya kan 4, ini perhatikan. Nah dari sini anak-anak bisa menulis berarti bayangan dari 3 adalah 4 atau titik baliknya adalah 3,4. Gitu saja ternyata. Sama anak-anak. Ini berarti sumbu simetrinya berapa? Ya karena di sini plus berarti kan X sama dengan negatif 2 ya. Nilai minimumnya kan negatif 3 ini. Jadi kita bisa nulis F negatif 2 sama dengan negatif 3, begitu saja. Ya, maka di sini ketemu titik negatif 2, negatif 3 ya tak? Ini kan koordinatnya negatif 2, negatif 3. Titik B ini ya, koordinat B ini ya. Sama anak-anak, sekarang perhatikan ini. X plus 6, oh berarti sumbu simetrinya adalah X sama dengan negatif 6 ya tak? Ini kan negatif 6 ini. Optimumnya berapa? Optimumnya 2 ya, minimum. Sehingga di sini F negatif 6 sama dengan 2. Nah, ketemulah titik di sini negatif 6,2. Ini 2 ya. Nah, ini titik A ini ya. Nah, ini perhatikan. Jadi ini adalah kalau anak-anak ada fungsi Y sama dengan X negatif A ditambah B, misalnya begini, maka sumbu simetrinya adalah X sama dengan A. Dan di sini kita temukan FA sama dengan B. Lah di sini adalah nilai optimum. Gimana? Bisa dipahami? Oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan, perhatikan ini, saya hapus dulu anak-anak. Klik. Nah,
sekarang perhatikan grafik berikutnya. Anak-anak perhatikan. Sekarang kalau maksimum kan A-nya negatif. Jadi Y sama dengan negatif X kuadrat kan gambarnya seperti ini anak-anak. Nah sekarang perhatikan pelan-pelan ya. Nah kalau ini saya tambah 1, grafiknya seperti ini. Dia bergeser naik 1 ke atas. Ini perhatikan ya. Titik puncaknya dari di sini. Kalau saya tambah 2 berarti dia naik ke sini. Kalau saya tambah 3 dia naik ke sini. Nah, mudah sekali bukan? Ya. Kalau saya kurangi bagaimana? Berarti negatif E kuadrat dikurangi 1 ya dia turun. Ya, ini tetap maksimum ya karena A-nya negatif ya. Kalau saya kurangi 2 ya turun 2. Kalau saya kurangi 3 ya turun 3, begitu seterusnya anak-anak. Nah, ini untuk pergeseran naik atau turun. Sekarang bagaimana kalau pergeseran ke kanan atau ke kiri? Ya, perhatikan grafiknya, perhatikan. Ini masih saya buat dulu ya, grafik Y sama dengan negatif E kuadratnya seperti ini. Kalau saya geser ke kanan, ini berarti negatif 1. Nah, perhatikan cara menulis formula atau rumusnya. Berarti negatif dalam kurung X min 1 kuadrat. Kalau nanti X min 2, nanti berarti dia bergesernya ke sini. Kalau nanti min 3, ya dia bergesernya ke sini, begitu saja. Nah kalau bergeser ke kiri bagaimana? Tentu ini tidak negatif ya. Ya tentu. Nah ini positif karena kalau ini dinolkan itu nanti jadi ke sini. Ya, nah di sini. Jadi kemudian kalau di sini bergeser plus 2 ya nanti bergesernya ke kiri ini 2. Kalau plus 3 ya dia bergeser ke kiri nanti 3. Nah perhatikan dengan baik anak-anak pola dari grafik ini. Saya sebut pola ya karena ini beraturan. Ya ini beraturan. Jadi camkan saja anak-anak sehingga nanti secara tidak langsung kalian akan bisa memahami ini. Baik, sekarang saya lanjutkan ya. Kalau grafiknya seperti ini jangan bingung ya tadi ya. Tadi kan untuk Y sama dengan negatif E kuadrat kan tadi begini ya. Grafiknya kan tadi begini. Nah, sekarang kalau ini saya geser grafiknya ke kiri yang hijau ini. Berarti kan X plus 3 ini grafiknya maksimum saya geser ke kiri 3 plus 2 berarti dia saya naikkan 2 satuan ke atas. Perhatikan ini. Perhatikan sekarang yang hitam grafiknya berarti dia saya geser dari seperti ini saya geser ke sini 4 ya di sini 4 nah kemudian ya ini saya turunkan 2 satuan diperhatikan nah nilai maksimumnya kan di sini 2 berarti dia turun 2. Kalau di sini plus 2 dia naik 2. Kalau di sini negatif 2 dia turun 2. Hati-hati anak-anak ya. Ini titik puncaknya di sini, ini titik puncaknya di sini. Sekarang perhatikan yang warnanya merah, grafik yang warnanya merah. Ya, ini rumus grafiknya. Berarti X negatif 1 kuadrat ya, dia kan aslinya di sini. Kemudian diturunkan 1 maka min 1. Ya. Kalau begini bagaimana? Ya berarti ini kan bergeser 4 satuan ke kanan. Ya toh 1, 2, 3, 4 plus 3 berarti dia naik ke atas 3 satuan. Bagaimana? Oke? Yes. Nah selanjutnya perhatikan anak-anak. Seperti tadi ya, berarti dari grafik ini yang hijau ini ya, yang hijau. Dari sini kita bisa membaca dengan mudah bahwa ini sumbu simetrinya adalah X sama dengan 4, optimumnya adalah 3 ya. Ini bisa kita tulis berarti F4 sama dengan 3. Ini nilai fungsinya. Jadi kan ini titiknya adalah 4 ya. Ini adalah 4,3. 4,3. Sama anak-anak ini juga berarti sumbu simetrinya berapa? Sumbu simetrinya 1 kan? Nah ini kan 1 ini. Nah ini 1. Nilai optimumnya negatif 1 berarti F1 sama dengan negatif 1. Ini kan titiknya adalah 1, negatif 1 ya kan? Titik di sini. Perhatikan itu. Di sini lihat saja grafiknya ini. Anak-anak bisa membaca sumbu simetrinya adalah negatif 3. Nilai optimumnya adalah 2.
simetrinya, optimumnya. Ini sumbu simetrinya, ini optimumnya. Begitu seterusnya anak-anak ya. Oke, sekarang pahami betul ini ya. Nah, setelah anak-anak pahami, sekarang kita jawab ya soal yang tadi ya, soal yang ditanyakan. Ini saya hapus dulu. Nah, yang ditanyakan kan ini. Tulislah rumus fungsi dari grafik fungsi berikut ya. Ini formulanya apa? Ini formulanya apa? Kan anak-anak mudah tadi ya. Ini jelas maksimum, berarti hanya negatif. Ya, hanya negatif. Berarti fx sama dengan negatif x kuadrat, kan begitu. Lo naik ke atas ya sudah, berarti ditambah 4, selesai, itu saja. Sekarang ini perhatikan yang ini adalah fx sama dengan, ini negatif kan, minimum, maaf, ini minimum berarti hanya positif ya. Ini karena digeser ke kiri, maka ini adalah x ditambah 3 ya, karena digeser. Nanti kalau nanti dinolkan kan ini negatif. Udah, grafiknya seperti ini saja. Oke, pahami anak-anak ya. Lanjut ke nomor 4 ya. Lanjut ke nomor 4. Perhatikan tabel fungsi berikut ya, tabelnya tabel ini. Pertanyaannya, tentukan pembuat nol fungsi, persamaan sumbu simetri, nilai maksimum fungsi, koordinat titik balik, titik potong pada sumbu Y. Nah, ini tentu sebelum kita membuat grafik anak-anak, kalau anak-anak ingat ini pada langkah pertama kan kita disuruh membuat tabelnya dulu ya. Nah, sekarang dari tabel bagaimana kita menentukan ini. Nah, ini udah diisi anak-anak ya. Jadi di sini misalnya dari tabel ini dari mana 16 ya, itu dari negatif 4, x-nya kan negatif 4 dikuadratkan dari 16, 2x berarti 2 dikalikan x negatif 4 berarti dikalikan 2 negatif 8. Nah, di sini kan konstanta, berarti di sini acak semua ya. Nah, dari mana 9, x kuadrat, dari mana 4, ini kuadrat, ini kuadrat. Ini udah tahu ya. Sekarang dari mana negatif 6? Adalah negatif 3 dikalikan 2, negatif 2 dikalikan 2, ini kan hasilnya ini. Dari mana 2? 2 dikalikan 1, dari mana 4? 2 dikalikan 2 ya. Nah, ini anak-anak kalau ditulis rumus fungsinya nampak nyata ya. Rumus fungsinya adalah ini, perhatikan, adalah fx sama dengan ini adalah x kuadrat ditambah 2x negatif 3 ya. Ini kita tinggal menyalin ini saja anak-anak. Nah, sekarang kita tentukan ini ya, tentukan ini, kita jumlahkan. Bagaimana fx-nya? Tinggal kita jumlahkan aja. 16 ditambah negatif 8 tambah negatif 3 ini berapa? Ya, temunya 5 ya. Ini kalau kita jumlahkan tentu 0. Ini kita jumlahkan negatif 3, ini kita jumlahkan negatif 4 ya, karena negatif 5 tambah 1 negatif 3, ini hasilnya adalah 0, ini hasilnya adalah 5. Anak-anak perhatikan perhatikan bahwa angka yang ditunjukkan pada fx ya, 5, 0, negatif 3, negatif 4, negatif 3, 0, 5, ini kan balik lagi ya. Ya, balik lagi, titik terendahnya di sini. Nah, berarti di sini minimum ya. Maka ini mempunyai nilai minimum fungsi. Berarti nanti grafiknya begini. Sekarang pembuat nol fungsi, artinya yang menyebabkan fungsinya 0. Yang menyebabkan fungsinya 0 itu x-nya berapa? Kan x-nya negatif 3, yang menyebabkan ininya 0 gitu ya. Oh, berarti 3 dan berapa? Dan 1. Nah, berarti pembuat nol fungsi ini kalau dijawab adalah, oh saya di sini aja ya. Pembuat nol fungsi ini x pertamanya adalah negatif 3 dan x 2-nya adalah 1. Dari mana? Dari anak-anak melihat ini saja, yang menyebabkan ininya bernilai 0, maksudnya begitu. Ini kan nampak toh, x-nya negatif 3 dan x-nya 1. Oke. Persamaan sumbu simetri. Anak-anak lihat ya, persamaan sumbu simetri itu kan fx itu kan nilai terendahnya di sini. Nilai terendahnya di sini, lah x-nya ini berapa? Nah, sumbu simetri itu ini. Pas ini terendah, x-nya berapa? Lah inilah sumbu simetri.
sumbu simetri. Maka yang B, X-nya ya sama dengan negatif 1 gitu ya. Kalau anak-anak ingat rumusnya, X itu kan rumusnya apa? 1, 2 bagi 2 kan? Adalah negatif 3 ditambah 1, kalau dibagi 2, negatif 2, ini kan negatif 1 ya. Ini sama dengan ini. Sekarang yang C, nilai maksimum, nah ini bukan maksimum tapi minimum. Nilai minimum fungsi. Mengapa? Karena ininya minimum ya. Nilai minimum fungsi harusnya ini kelihatan. Berarti fx ini minimum adalah negatif 4, bukan maksimum ya. Nilai minimum. Koordinat titik balik. Koordinat titik balik itu berarti di sini anak. Nah, ini baliknya kan di sini. Berarti negatif 1 dan negatif 4. Titik potong pada sumbu Y, titik potong pada sumbu Y yang menyebabkan X-nya 0. Nah ini, titik potong pada sumbu Y itu sekarang ini pasangkan ini. Yang menyebabkan, dimana X-nya 0, maaf. Titik potong pada sumbu Y ini pasti X-nya 0. X-nya 0. Maka jawabannya adalah berapa? Adalah Oke ya, bisa dipahami anak-anak ya. Nah, ini kalau kita gambarnya seperti apa sih? Nah, ini gambarnya seperti ini anak-anak. Ya, kamu lihat. Nah, ini adalah pembuat nol fungsi ya, pembuat nol fungsi ini yang A ini. Kemudian yang kedua persamaan sumbu simetri kan di sini ya, persamaan sumbu simetri kan ini di sini, ini yang B ini. Nah, ini yang B kan di sini nih. Nah, ini kan negatif 1. Kemudian nilai minimum itu di sini. Nah, nilai minimum adalah nilai minimum ini di sini. Kemudian koordinat titik balik kan di sini, titik balik. Ya, ini titik balik. Nah, negatif 1,4 kan. Lalu titik potong pada sumbu Y itu kan di sini. Nah, ya, titik potong pada sumbu Y adalah di sini. Ini adalah berapa ini? 0, negatif 3. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami anak-anak ya. Perhatikan, sekarang kita lanjutkan nomor 5 anak-anak. Perhatikan. Grafik fungsi Y sama dengan fx memotong sumbu X di titik negatif 3,0 dan 5,0 ya. Pertanyaannya, tentukan persamaan sumbu simetri dari grafik tersebut. Anak-anak perhatikan ya, dari sini ini kan kita bisa mendapatkan apa? Ini kan X1 nya sama dengan negatif 3. Dari sini kita bisa mendapatkan X2 nya 5. Begitu saja. Nah, persamaan sumbu simetri masih ingat rumusnya apa? Adalah X1 ditambah X2 dibagi 2 kan? Berarti negatif 3 ditambah 5 dibagi 2, ini kan 2 dibagi 2 hasilnya 1. Jadi persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1. Mudah sekali ya. Yes, sekarang kita lanjut nomor berikutnya, nomor 6. Tentukan koordinat titik balik dari grafik fx sama dengan X kuadrat negatif 4x negatif 5. Koordinat titik balik itu kan merupakan pasangan X dan fx anak-anak ya. Masih ingat nggak? Ini kalau saya tanya A-nya berapa coba? Ini kan saya tulis di sini ya. Saya tulis di sini. Ini A-nya adalah 1, B-nya adalah negatif 4, C-nya adalah berapa? Negatif 5. Nah, persamaan sumbu simetrinya, di samping kita menggunakan rumus ini ada lagi kan rumus min B per 2A, ya kan? Berarti negatif dalam kurung apa? Negatif 4 ya, dibagi 2 dikalikan hanya 1. Berarti di sini 4 dibagi 2. Nah, berarti di sini X ya kan? Nah, sekarang untuk mencari fx. Nah, ini tinggal masukkan aja di sini ya. 2 sama dengan ya udah 2 kuadrat
dikurangi 4 dikalikan 2. Nah, ini menjadi berapa? 4 kurangi 8 kurangi 5. Hasilnya berapa? Negatif 9. Nah, dari sini ketemulah pasangan adalah 2, negatif 9 ya. Oke, ternyata mudah sekali ya.